Oke, kita lanjut ya. Bagian yang kedua yaitu struktur database. Nah, ini ada perubahan. Silahkan diikuti kodenya, nanti dilihat di sini ya. Saya sambil menjelaskan, kaliannya yang mempraktekannya ya. Struktur database. Strukturnya sudah tahu kemarin seperti ini. Ya. Nama database-nya saya yang di tampilan sini Wisata Kalteng ya. Tapi yang saya tugaskan kemarin di depannya ada 3 digit name awal ya. Kemudian underscore wisata Kalteng underscore wisata underscore Kalteng underscore awalan. Yang di depannya akhiran. Ya. Seperti itu. Nah, itu namanya kan seperti itu yang sudah ada ya di masing-masing punya kalian itu. Silahkan nanti di codingnya ketika koneksi samakan dengan itu. Yang saya bahas di sini itu hanya depannya aja, karena kan nggak mungkin saya memasukkan punya kalian semua kan beda-beda. Nah, nggak mungkin saya memasukkan sesuai dengan format itu ya. Nah, saya ambil globalnya yang umum yang tengahnya aja yaitu Wisata Kalteng. Nah, kalian dalam prakteknya sesuai dengan yang dipunya itu nama database-nya. Gitu ya. Nah, strukturnya kemarin sudah saya kasih, ada objek, ini tabel yang pertama, isinya ada ID tempat, nama tempat dengan ukuran seperti ini ya. Kemudian saya minta AI-nya diaktifkan, AI itu auto increment, tinggal klik aja. Nah, pada saat ngisi harusnya kalian sudah paham itu. Ngisi itu angka AI itu nggak usah diisi, dia akan terisi otomatis. Nah, gitu ya, karena namanya auto increment itu otomatis ditambah. Dan nanti kasusnya, kalau kalian punya 3 buah data ya, data di objek itu misalnya ID-nya, ID tempatnya itu 1, 2, 3 urutannya. Kemudian yang ke-1 itu dihapus. Terus kalian tambah lagi. Ya, maka dia bukan 1 tapi 4. Nah, gitu. Karena dia tidak akan mengisi yang sudah pernah dihapus. Kalau bisa diisi yang sudah dihapus, itu nanti program error gitu. Karena apa? Karena nggak nyambung lagi dengan aslinya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya 1, 2, 3 dihapus semuanya, terus dimasukin lagi yang baru, maka dia akan 3, 4, 5. 4, 5, 6 gitu. Jadi dia akan nyimpan ID-nya itu, kalau di auto increment tuh angka berapa sih yang terakhir kemarin, dia tuh sudah tahu. Ketika ditambah data baru, maka akan ditambahkan angkanya 1 lagi. Seperti itu. Itu ID yang sifatnya auto increment. Nah, sama dengan ID wilayah ya, untuk tabel wilayah. Ini ada 2 saja, ID wilayah sama nama underscore wilayah. Ini untuk tabel wilayah. Kemudian yang objek diperhatikan ya, ada ID tempat, nama tempat, ada ID wilayah juga di sini. Sama ya, tipe datanya juga sama dengan yang di tabel wilayah. Sama-sama integer 2 karakter, 2 digit. Nah, seperti itu ya. Jadi di tabel objek itu tidak ada nama wilayahnya, yang ada adalah sebenarnya ID-nya saja. Nah, ini perlu dipahami nanti. Ya. Lalu ada lokasi sama fasilitas, ini teks, jadi nggak perlu di set ukurannya berapa. Terbuka untuk umum, tipenya adalah enumerasi, iya atau tidak. Jadi apakah nanti tempat wisata ini terbuka untuk umum atau tidak gitu ya. Karena saya dapat ada sejarahnya itu, seperti tempat wisata Surung Danum, itu asalnya adalah tempat wisata pribadi, nggak dibuka buat umum asalnya. Nah, kemudian mungkin ya karena itu ada nilai ekonomisnya, akhirnya dibuka, orang jadi bisa berwisata di situ gitu ya. Nah, nanti tergantung dari datanya ya, apakah dia terbuka untuk umum atau tidak. Isinya hanya Y dan T seperti itu. Nanti di data kita itu dalam perjalanannya nanti kita akan membuatkan fungsi, kan nggak mungkin kalau kita tampilkan tuh Y sama T gitu. Apa maksudnya? Ya, harusnya adalah terbuka untuk umum, iya misalnya tulisannya itu bukan Y aja. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti dibuatkan menggunakan function. Kalau dia Y, nanti tulisannya ya. Kalau selain itu maka tidak, gitu aja. Kemudian tiket masuk, tipenya adalah double. Ya, ini supaya bisa lebih dari sekian karakter kayak gitu, itu bisa lebih panjang. Kemudian foto itu ukurannya adalah 100, tipenya varchar, karena yang akan kita simpan nanti hanya nama filenya saja. Nama file lengkap dengan extensionnya. Oke ya.
Di situ ada primary key-nya secara otomatis. Kalau kita aktifkan AI, di otomatis ada indeksisnya itu primary key-nya itu di tempat yang kita aktifkan AI-nya, yaitu ID tempat. Otomatis itu. Jadi kita nggak perlu lagi bikinkan seperti yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Kalau itu bukan AI masalahnya, jadi kita perlu set manual. Dan kalau dia diaktifkan AI, wajib tipe datanya adalah integer. Karena namanya auto increment itu ditambahkan satu, tambahkan satu. Nah, kalau dia karakter nggak bisa ditambah. Seperti itu ya. Dan dia tidak akan pernah sama isinya. Kecuali kita ngisi manual, bisa jadi sama. Dan itu pasti akan muncul pesan duplicate entry, kayak gitu. Ya, itu untuk mencegah double datanya, karena sifatnya primary. Sama juga dengan yang di wilayah. Otomatis akan muncul indeksisnya primary, itu ID wilayah. Ya. Tabel pengguna nanti kita bahas. Kalau kita bahas login baru kita tambahkan. Ya. Nah, relasi secara logik antar tabel pada database wisata Kalteng. Jadi seperti ini. Ya. Memang nggak kelihatan di situ. Ya, tapi secara logik kita bisa paham bahwa tabel masternya itu, ya, tabel referensi itu adalah tabel wilayah. Kenapa? Karena tabel wilayah itu tidak perlu tabel lain. Dia justru yang diperlukan oleh tabel lain. Yang memerlukan wilayah itu adalah objek. Karena apa? Karena di sini ada ID wilayah. ID wilayah ini nggak jelas apa. Isinya cuma angka. Tapi untuk menunjukkan angka itu tuh namanya apa, itu dihubungkan dengan nama ini. Nah, kalian sudah belajar ini di relasi. Menggambarkannya menggunakan notasi apa? ERD. Terus ada juga harusnya disampaikan derajat kardinalitas dari relasi itu. Ada yang one to one, ada nggak? One to many, many to one, many to many itu ada nggak? Ada, harus sudah paham. Kalau kayak gini gambarnya, ini apa? One to many. Ada one to many, many to one to one, apalagi. Itu semuanya disebutin. Ini cuma satu, apa? Tergantung cara melihatnya. Nah, kita lihat dari sisi kiri aja, objek sama wilayah. Nah, itu apa? Hah? Apa? Many to one. Yang sepakat many to one itu siapa aja? Siapa aja? Bacanya dari kiri aja lah. Dari objek sama wilayah. Tinggal kita nuliskan kan huruf M sama sama angka 1. Kan gitu kalau many to one. Kalau one to many berarti di sininya 1. Sininya M. Nah, yang benar yang mana? Masa balik lagi semester 2. Database itu dipakai terus sampai semester 6. Sampai ke TA nanti. Mau kalian itu analisis saja, analisis perancangan sistem, database harus masuk. Apalagi bikin aplikasi. Sama aja ya. Jadi sampai ke semester akhir nanti ada. Jadi gimana? One to many. One-nya di mana? Many-nya di mana? Many-nya objek. Wilayahnya one. Gitu ya? Saya nggak bilang benar, nggak bilang salah. Sebut aja semuanya pasti benar salah satu, ya kan? Ada many to one, ada one to many, tergantung cara baca nih. Yang pasti dua itu yang benar. Many to one atau one to many, tergantung cara bacanya. Kalau many to one bacanya dari sini ke sini, many to one. Tapi kalau dari sini dari kanan ke kiri bacanya one to many. Karena satu ID wilayah bisa untuk banyak objek. Ya. Seperti itu. Nah, ini jadi primary key-nya yang di wilayah.
jadi primary key, sedangkan foreign key-nya atau kunci tamunya ada di objek. Seperti itu. Itu baru satu. Bayangkan data mahasiswa, itu yang nempel di mahasiswanya sendiri, itu prodi. Tabel sendiri itu prodi. Ya, agama, itu tabel sendiri agama. Nanti kode agamanya aja. Misalnya angka 1 itu apa agamanya, angka 2 apa gitu nanti. Terus apa? Semester misalnya. Ya, nanti hubungannya sama tabel orang tua misalnya lagi. Ya, dan seterusnya seperti itu. Kalau digambarkan yang detail seperti itu luar biasa banyak. Ya. Maksudnya gimana kok kita buat relasi antar tabel seperti itu? Untuk tujuannya dari pemecahan tabel seperti ini ya adalah untuk mengurangi redundansi data istilahnya. Kebayang kalau misalnya ada di data objek itu ada 5 objek wisata di kota Palangkaraya. Isinya ID Palangkaraya nggak ada misalnya ya, langsung nama wilayah aja di situ. Berarti kan Palangkaraya 5 kali. Kemudian kalau misalnya ternyata Palangkaraya itu salah nulis. Harusnya dipisah. Kita nulisnya disambung, berarti 5 data yang kita ubah. Itu kembali ke situ, konsep dinamis tadi. Nah, dengan kita mengubah jadi seperti ini, yang tertulis di sini lebih singkat. Angkanya aja. Nah, paling 2 digit paling banyak. Ya. Kalau Palangkaraya berapa karakter itu? Nah, diulang sebanyak 5 kali. Anggaplah misalnya 12 karakter. Anggap aja ya. 12 kali 5, 60 karakter. Terus kita ganti dengan kode aja. Anggap aja 2 karakter, 2 kali 5, 10 aja. Dari 60. Sisanya yang 20 tadi, kok yang 20? Yang 12 karakter tuh adanya di sini, disimpan. Ya, jadi pada saat kita memanggil ID-nya nomor yang tepat, sama namanya keluar di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi redundansi data. Kalau mengubahnya lewat mana? Lewat tabel wilayah aja. Otomatis semua data yang tadi akan ikut berubah. Nggak perlu dirubah 5-5-nya. Sampai situ pusing kan? Oh ya, bagus. Nah, sekarang membuat view. Silakan dibuka adminer. Dipraktekkan. Ini menggabung 2 buah tabel, yaitu tabel objek dan tabel wilayah menjadi sebuah tampilan atau view data. Ya, silahkan dibuka adminer. Sudah login, kemudian klik nama database-nya, Wisata Kalteng itu tadi. Di bagian bawah, kalau sudah klik Wisata Kalteng, di bagian bawah itu ada tulisan Create View. Buka adminernya lewat folder tadi, Wisata Kalteng /admin/adminer PHP, kayak gitu. Sudah pakai yang di situ. Oke. Dipilih nama ininya, nama database-nya. Kemudian di bagian bawah ini ada Create View. Silakan diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan diketik di sini nama view-nya. Nama view-nya di sini ya. Terus kodenya, perintah SQL-nya di sini untuk menggabungkan. Seperti ini. Saya jelasin dulu. Ya, saya jelaskan dulu prakteknya nanti. Oke. View itu gunanya untuk menggabung. Bisa juga tidak menggabung, tapi mengambil tampilan dari sebuah tabel bisa juga. Misalnya tabel itu panjang sekali, banyak sekali fieldnya. Kita ngambilnya cuma beberapa aja, pakai view bisa. Seperti itu ya. Tapi view tidak bisa dioperasikan. Tidak bisa dioperasikan itu tidak bisa ditambah datanya di situ, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Hanya namanya juga view, menampilkan aja. Gitu ya. Kalau mau mengubah data, mengoperasikan apa namanya? Nambah data, ngedit dan menghapus itu harus di tabel aslinya. Jadi misalnya seperti ini view nggak bisa ditambah di sini, nggak bisa. Ditambah di namanya yang ini,
Yang view underscore object underscore wisata itu nggak bisa ditambah. Hapus dari situ nggak bisa. Nanti kita praktekin aja yang di database masing-masing. Ya. Nah, di sini ada perintah seperti ini. Ini saya bedakan warnanya. Ini tulisan select warnanya apa? Merah. Kalau yang ini O, hijau ya. Terus teks yang di sebelahnya ada tanda titik di situ pemisahnya. Ini warna apa? Hitam. Huruf W ini warna biru. Terus from wilayah objek ID wilayah. Bagus, berarti nggak buta warna ya kan? Saya tanya dulu, ini ada diajarin nggak kemarin database? View itu. Ada ya? Nggak ada ya? Saya pendengar saya ada. Nggak ada. Jadi tugas saya bertambah ya kan? Selalu aja. Tahu gitu saya ngajar database ya kan? Harusnya saya dikasih satu kelas database, habis satu kelas web, satu kelas lagi nanti PBO, biar nyambung semua. Dan yang ngambil tuh orangnya itu aja, kayak gitu kan lebih enak seperti itu. Yang ngajar lain orangnya ternyata belum dibahas. Sedangkan ini diperlukan kayak gitu. Puyeng jadinya, yang ngajar yang puyeng. Oke ya, select itu artinya milih, mencari, atau bahasa kita tuh baca kayak gitulah ya, yang paling mudah itu. Tidak sesuai dengan ini. Saya ngambil esensi ya, bukan terjemahan secara ininya, secara teks. Select. Nah, di sini diperhatikan dulu, saya warnain semuanya yang warna hijau, perhatikan. Warna hijau itu O semuanya. Ya. O itu mewakili nama tabel bernama objek di sini. Ya, jadi kita turun dulu ke situ ya. From objek O. Berarti saya baca data dari tabel objek ya. Tabel objek, tapi saya ganti nama objek itu menjadi O aja supaya singkat. Apa ya namanya? Alias lah gitu ya. Dialiaskan dengan O. Koma, berarti ada lagi tabel lain yang mau saya baca gitu. Kemudian saya masukkan wilayah W. Nah, tabel wilayah itu saya ganti namanya, saya aliaskan dengan W aja. Jadi sudah tahu nanti, sistem itu sudah tahu kalau dituliskan W itu berarti wilayah maksudnya gitu. Kalau dituliskan O berarti objek, udah tahu dia. Kayak gitu ya. Nah, ini sudah nih yang di sini. From objek O, wilayah W. Sampai di situ sudah. Nah, kemudian saya mau ngambil data. Kembali ke sini ya. Nah, yang jadi tabel utamanya adalah objek. Ya, yang jadi tabel utama objek, maka dia yang duluan dipanggil. Jadi O tadi depannya. Oke ya. Nah, semua ini saya ambil. Saya baca semuanya. Jadi semua field yang ada di tabel objek itu saya ambil semuanya, ditambah dengan satu buah field dari tabel wilayah. Yang ini aja yang saya ambil. Nama wilayah aja. Ini yang nama wilayah ini dimasukkan ke dalam sini, di dalam view-nya. Paham maksudnya? ID wilayah itu nggak ada namanya, berarti kan harus baca ke situ. Nah, kalau pakai program, nanti programnya itu 2 kali bacanya. Query-nya itu, select-nya itu nanti 2 kali. Supaya jangan 2 kali, kita bikinkan view. Nah, view ini sudah jadi, dia nanti sudah ada nama wilayahnya di situ. Kalau sementara tabel objek itu nggak ada nama wilayah. Kalau kita bikinkan view, kita masukkan nama wilayah ke dalam view-nya, nama wilayah itu nanti ada, bisa langsung kita pakai. Ya, jadi semua ini akan diambil dan saya akan menyisipkan yang nama wilayah ini berada di sini. Nah, seperti itu. Disisipkan di situ ya. Lalu perintahnya silahkan aja lah kalau mau sambil diketik ya. Ini disambung semua, boleh juga di enter tapi ngenternya setelah tanda koma ya. Setelah tanda koma enter, setelah tanda koma enter, boleh kayak gitu ya. Supaya bisa kelihatan keseluruhan kodenya ya. Nah, select, kemudian ada O, berarti ngambil dari tabel objek. O titik, itu tanda pemisahnya ya. Kemudian masukkan yang pertama ID tempat, koma, ambil.
O lagi, titik, nama tempat, koma, 2 field sudah diambil. Terus ada O titik ID wilayah, koma. Ini masih dari tabel objek. Lalu yang keempat, ini diambil dari tabel W. Nah, ada nyisip satu nih, W di sini. Ya. Yang diambil adalah nama wilayah. Nah, ini berasal dari tabel wilayah, nggak ada di tabel objek. Nah, seperti itu ya maksudnya. Jadi yang tadi di tabel sebelah sisipin ke situ. Kemudian kembali lagi ke O. Ya, kembali ke tabel objek, lokasi, kemudian fasilitas, terbuka umum, tiket masuk, sampai ke foto. Setelah di sini, setelah dipoto, sebelum from itu jangan ada tanda koma lagi. Kalau ada tanda koma akan error. Karena koma itu dimaksudkan berarti ada lagi nih di sebelah saya, kayak gitu. Jadi sampai di sini stop. Ya. Baru from objek O, wilayah W. Nah, ada syaratnya penggabungan ini. Jadi hanya digabung yang sesuai aja. Kalau nggak sesuai nggak usah kayak gitu. Ya. Apa syaratnya? Where. Syaratnya ya. Where ID wilayah yang ada di tabel objek itu harus sama dengan di sini ya. Harus sama dengan ID wilayah yang ada di tabel wilayah, di tabel W. Itu syaratnya. Jadi kalau dia nggak sama, ada yang nggak sama, nanti tidak akan masuk ke dalam view. Oke ya. Nah, itu perintahnya. Seperti ini nanti hasilnya kalau sudah jadi ketika Anda klik save itu ya. Ini tampilannya seperti ini. Ada nama wilayah nanti nyisip di sini. Asalnya nggak ada itu nama wilayah. Sekarang jadi ada. Karena kita gabungkan jadi satu. Nah, silakan dicoba dulu ya. Saya ini dulu. Oke ya. Saya tampilkan dulu hasilnya. Kalian perlu merubah ini ya. Perlu merubah. Perhatikan. Karena kemarin saya minta diisi objeknya minimal 3. Saya nggak tahu. Kalian ngisinya untuk ID wilayah apa aja. ID wilayah apa aja diisi. Nah, silakan disesuaikan. Disesuaikan dengan apa ID wilayah itu? Di sini pilih dulu yang wilayah ya. Wilayah saya minta dimasukkan apa? Nama-nama kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Ada berapa jumlahnya? Kabupaten kota di Kalimantan Tengah? Jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Kabupaten dan kota semuanya pokoknya. Ada berapa? Ada 2. Ada 12 ditambah 2. Namanya saya sebut tadi kabupaten kota. 14 ya. Ada 14, itu ID-nya pasti 14. Asal ini aja, asal belum ada data yang dihapus. Kalau sudah data yang dihapus nanti dia akan lebih dari itu ya. Nah, silakan diperhatikan dulu ID wilayahnya itu di tabel wilayah, itu angkanya berapa aja, diingat-ingat. Nah, gitu ya. Sudah angkanya tahu nih, kalau saya nih 1 sampai 14, ya udahlah ngacak aja sekarang. Nah, kita masuk ke data objek. Di data objek itu harus ID wilayahnya harus yang sesuai dengan yang ada di tabel wilayah ID-nya. Di antara 1 sampai 14 tadi. Kalau ada 15 di situ, di sini misalnya ada ID-nya 15. Di tabel wilayah itu nggak ada ID 15, nanti nggak akan muncul di view. Ya, sekarang saya tampilkan dulu ya. Ini punya saya sudah jadi. Saya klik select, ini objek nih. Objek ini ID wilayah langsung lokasi. Kalau saya cek yang view-nya, nah di sini sudah ada ID wilayah sama nama wilayah. Nah, pertanyaannya, bener nggak 1 itu Palangkaraya, 6 itu Barito Selatan?
Kan gitu cara ngeceknya. Saya yakin pasti benar. Kenapa? Karena data saya sudah tampil. Gitu ya. Nah, 1 itu Palangkaraya, 6 itu Barito Selatan. Saya cek lagi di sini di wilayah. 1 Palangkaraya, 6 Barito Selatan, udah benar. Nah, sekarang saya praktekkan yang berbeda. Siapa tahu punya kalian salah. Nah, seperti ini ya. Saya klik select, kemudian saya edit salah satu. Misalnya yang Taman Pasuk Kamelo ini ya, saya edit. Kemudian saya ganti ID wilayahnya jadi 21. Ini yang nggak ada ya. Nah, saya save. Oke, 21 ya. Taman Pasuk Kamelo itu ID wilayahnya 21. Sekarang saya cek di sini, di select. Tadi ada 3 data tampilannya, sekarang hanya 2. Hilang yang Pasuk Kamelo. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang disyaratkan di sini bahwa ID wilayah yang di tabel objek itu harus sama dengan ID wilayah yang ada di tabel wilayah. Kan nggak ada. Di tabel wilayah itu 1 sampai 14 saja. Sedangkan yang di objek saya 21 tadi itu nggak ketemu, maka tidak akan tampil. Tidak akan dipilih gitu maksudnya di dalam view ini. Nah, sampai di situ ya, harusnya paham. Oke ya. Nah, kita sampaikan ke slide terakhir dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Kodenya tadi gimana Pak? Belum sempat. Oke. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Yaitu template aplikasi. Oke ya.